jangan lupa like dan subscribe. Ini Uli guys, nggak sekolah dia. Aku makan. Makan apa Theo? Mama. Udang. Udang. Ya, Uli guys. Masak. Inilah guys, yang kita tanya, mau gini lah masak. Dia masak udang pakai krem. Ini aku bilang jangan dibuang kulitnya karena ini kita bisa buat stok. Stok itu kayak apa aku bilang ya? Kalau masak-masakan seafood kita bisa nanti. Jadi nanti ini direbus pakai daun seledri, pakai bawang bombay, pakai apa namanya itu, daun bawang, terus pakai ini apa namanya itu, carrot wortel. Habis itu kita didihkan aja, tapi kita harus saute dulu ya. Tumis dulu pakai minyak, udah agak wangi baru kita masukkan air, baru masukkan itu tadi bahan-bahan. Habis itu udah disaring. Mbak si Theo keluar dulu. Theodor, kami mau belanja sayur. Tadi aku dicegat polisi guys, kayak tanya. Nanti dia mau datang ke rumah, katanya polisi, ke rumah kami. Aku mau ngapain? Di depan pintu rumah kami. Ayo. Duduk dulu, record. Duduk, oke. Halo Bensi Family dong. Halo Benci Family di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia Dan di seluruh dia kembali lagi challenge Benny si Tanggang. ya. Bisa. Dia lagi nih guys. Apanya? Oke kon. Udah janganlah. Oke, Bapak mau buat video bilang. Oke, Bapak boleh video. Oke, Bensi Family. Jadi itu tadi si Theo. Pak, aku mau tidur orang itu si Theo sama Suli. Aku mau ngomong dulu kata dia. Oke. Jadi Bensi Family, tadi kita waktu sebelum keluar itu, kita pas pulang ke rumah, tadi aku sama sesuai dengan video yang tadi yang kalian lihat, aku sama si Theo kan pulang. Terus tiba-tiba pas kita kan di lantai 2 kan. Pas di lantai 1 tadi tiba-tiba dicegat. Dia kayak, selamat sore, saya mau tanya sama Anda tinggal di apartemen ini, katanya kan. Ya, apakah ini anak Anda, katanya. Ya, aku bilang. Tapi bahasa keren dia. Terus apa dia kata dia tadi? Katanya, punya waktu nggak? Aku mau tanya, kata dia kan. Iya, tapi tunggu dulu, aku mau bawa anakku dulu pulang, aku bilang. Terus aku mending ngomong sama istriku, nanti takutnya aku ada salah ngomong. Karena biasanya kalau ada hal-hal seperti ini, istriku yang ngomong langsung. Apalagi bagian departemen, kayak polisi, imigrasi, biasanya istriku yang ngomong guys. Nah, pulang lakukan, nyampe lah ke rumah, ternyata kukira dia ikutin aku ke apartemen kami kan, pulang. Terus si Tania mas bangun di situ, itu pagi soalnya. Terus aku bilang, Tania, kau udah bangun belum? Aku bilang, udah bangun belum? Kenapa? Kata dia, ada polisi nanyain aku. Aku bilang sama dia, hah? Iya ada polisi nanyain aku. Terus dia mau dia tanya, kamu tinggal di mana? Apartemenmu di mana? Pertanyaannya, karena kan di sini lagi perang, jadi soal gitu kita curiga-curigaan. Apalagi sama Tani itu naik-naik gitu itu kayaknya ini kali. Nah habis itu, tunggu dulu, Mama Uli mau lewat. Okay. Mamang, tahe repot nih gelekon. Sananya push-up. Disuruh tidur malah push-up si Theodor. Oke lanjut. Sampai mana tadi? Ditanya. Aku bangun lihat Tania kan. Aku bilang, Tania ada polisi nanya aku. Soalnya sensitif kali pertanyaannya. Aku bilang, dia tanya, di mana tinggal? Ini anakmu. Kamu di mana? Di lantai berapa? Informasinya agak private kali. Aku bilang. Terus habis itu Tania bangun. Pakai ganti pejamanya terus pergi. Habis itu Tania bangun, terus dia pergi keluar, dilihat, di mana tadi kata di lantai 1, dilihat kan, gak ada di situ, dicari gak ada. Nah setelah itu
Habis itu setelah beberapa menit, kita telepon polisi nggak, kata Tanya. Nggak tahu aku bilang kan, soalnya ini baru pertama kali gitu. Tiba-tiba dia udah di dalam, nanya informasi soal anakmu. Ini anakmu, kau tinggal di sini, lantai berapa, siapa temanmu, gitu-gitulah pertanyaannya. Nah, habis itu, telepon Mama Uli lah polisi. Maaf, gini-gini, laporan lah katanya. Ada orang kayak gini-gini, pakai seragam nggak? Ya, pakai seragam, dia bilang. Tahu ciri-cirinya? Iya, kata suamiku kalau dilihat fotonya dia masih tahu kayak mana orangnya, kata Mama Uli sama polisi kan di telepon kayak 911 lah di sini istilahnya. Udah di telepon tanya, ya udah. Kami cuma mau memastikan itu orangnya kalian atau enggak, katanya. Karena di sini ada gitu guys, orangnya ngaku-ngaku orang sini ternyata orang ya lawan perang mereka. Jadi kamu menyamar, nah informasi kayak gitu. Pokoknya banyak di sini kayak gitu. Makanya kadang sering kena bom di daerah sini, daerah sana, karena ada orang-orang yang menyamar ngasih tahu lokasi-lokasi di sini. Makanya nggak bisa aku rekam-rekam sembarangan di luar, oke? Nah, habis itu udahlah, telepon selesai, nggak ada. Setelah 20 menit, setengah jam lah, tiba-tiba pintu kami ting nong, katanya kan. Mungkin itu aku bilang sama Mama Uli. Terus di telepon lah kan. Dibukalah pintu sama Mama Uli, kata Mama Uli. Ya, selamat sore kami bilang berdua, selamat sore. Ya, kami dari kepolisian. Terus kami langsung gini. Ini pasti. Ini orangnya yang sama ya? Iya, ini tadi orangnya. Aku bilang sama Mama Uli kayak nunjuk. Iya, ini tadi polisi yang nanya aku tadi yang di lantai 1. Aku bilang, pasti gara-gara Theodore ini. Kami pikir berdua kan. Karena si Theodore di sini guys. Lompat-lompat lari sana. Ya, kayak mana namanya anak-anak. Tapi di bawah, di lantai 1 kami ini, orang tua. Kayak dia telepon, mungkin gitu mikir kami kan. Ini gara-gara anak kami ya, kami bilang kan. Maaf ya, gini. Iya tadi ada laporan dari bawah, katanya. Ini bukan konflik, nggak masalah kok, katanya. Cuman katanya tolong anaknya diawasin supaya nggak terlalu ribut lagi, gini-gini. Iya kami sudah berusaha supaya dia ini. Dan dia ternyata nggak tahu, udah orang tuh udah berapa ya, 80-an lebih. Dia kira kami di sini itu baru 2-3 tahunan. Kami di situ udah hampir 6 tahun. Terus kami bilanglah sama dia. Oh iya ternyata kalian di sini udah lama ya? Udah. Oh oke katanya. Ya itu dia minta aja anaknya supaya jangan terlalu ribut, katanya biar jangan terlalu. Kami kaget kan. Karena memang si Theodore sama ini. Dia guys naik ke sofa itu, lompat. Terus salto biar tahu kan. Nanti siapa tahu ada ini rekaman, ku tunjuk sama kalian. Aku sama istriku udah jantungan sama Mama Uli. Kayaknya ini udah saatnya, karena udah lama soalnya. Dulu kan waktu sama Uli kesini waktu kecil, Uli nggak terlalu ribut, lompat palingan suaranya. Terus lari sana sini, Theodore itu nggak pernah. Dia tuh sampai tuk gitulah. Iya nanti kami. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol banyak sama polisi ini, kami tanya lah, oh ya. Tapi terus bilang dia, tapi kata polisi ini gini, ya tapi begitupun kami mengerti kok namanya anak-anak, kata polisi itu. Cuman tadi kami dari bawah juga lagi interogasi, katanya adalah diinterogasi katanya. Kebetulan beliau, ibu itu, nenek itu melaporkan ke kami, jadi makanya kami datang ke kalian. Sekalian juga kami mau interogasi kalian, ada kami tanya katanya. Apa lagi kami bilang? Jadi soal anak tadi nggak apa-apa? Enggak. Ngapain juga kami ini? Soalnya anak-anak mau kita apain? Nggak mungkin kita kurung mereka, kita suruh diam, ditutup di kamar, nggak mungkin. Namanya anak mau dibawa keluar, hujan becek segala macam kan, nggak mungkin di luar dia main-main sendiri, dingin lagi, kata polisi. Untuk ya polisi ngerti ya, kami ngerti kok itu anak-anak, cuman yang penting kami sampaikan dari si ibu itu, katanya. Ternyata mereka itu lagi nyari informasi seperti yang aku bilang, nanya, kalian kenal gak orang-orang di sini? Dibilang kan di lantai apartemen kalian ini kenal. Kalian sering sapa tegur? Kalau aku nggak sering, kata Mama Uli. Yang paling sering itu suamiku sapa tegur sama mereka kayak selamat sore, selamat pagi, selamat siang, apa kabar? Yang kadang ngobrol itu suamiku. Kalau aku jarang, katanya. Tapi ada beberapa orang yang sering kami ajak ngobrol, katanya. Oh, ternyata mereka lagi ada di sini. Seorang gak bisa aku bilang nama profesinya ya, kerja di pemerintahan lah gitu. Ditanya buat untuk di ini guys,
kayak apa sih namanya, direview orang ini di masyarakat kelakuannya baik gak, ada nggak berbuat buruk, ada nggak minum-minum dia gitu. Karena dia kerja di bagian masyarakat dan yang terpenting juga. Jadi untuk kayak dievaluasi, kalau enggak nanti dia bakalan ditarik atau ditegur atau dikasih disiplin katanya lah. Terus kami tanya, oh kami jarang ngobrol sama dia, jarang ketemu juga. Ditanya, kalian kenal, tapi enggak. Kerjanya tahu, istrinya tahu kerja, enggak tahu kami bilang, tapi suaminya tahu. Kami bilang, oh iya istrinya kerja ini gitu lah. Pokoknya kami enggak bisa kasih tahu ya. Ternyata ke situnya tujuannya. Kami kira gara-gara si Theodore itu kami udah jantungan. Suatu saat polisi, memang dari dulu kami udah mikir gitu. Suatu saat polisi pasti datang ke sini gara-gara ributnya si Theodore. Tapi ke situnya tujuannya sebenarnya. Begitu pemirsa. Jadi dia mau mereview orang itunya yang di lantai berapa lah di sini gitu. Kalau dia kelakuannya nggak baik, diturunkan jabatannya gitu. Sampai gitu kali guys, pokoknya ditanya, nggak cuma kami, di bagian sana juga, kan di sini kan ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5 gitu. Jadi di pintu 1, pintu 2, di sana 20 kamar, di sini 20 kamar. Jadi semua ditanya, setiap apartemen, kenal gitu. Karena kan dia bisa berteman juga di sana, dia bisa berteman juga di sana gitu lah. Jadi ditanya gitu. Gitunya Bensi Family. Oke? Nah, dan yang tanya, Bapak Uli, Abang, kenapa nggak pergi ke rumah mertua? Anakku sekolah, guys. Anakku itu sekolah. Dia itu butuh sekolah. Kita itu ke sana itu karena dia libur aja, oke. Mau dipanen apa lagi sekarang panen? Palingan jamur sekarang yang panen. Gak ada lagi, guys. Semua proses-proses penyimpanan makanan mertua udah selesai. Udah kita selesaikan semua. Panen segala macam udah selesai. Jadi mereka nggak terlalu capek lagi. Mungkin nanti yang agak capek mungkin ngumpulin kayu. Tapi kayu masih banyak sih. Kalau butuh pun nanti ya kita pasti datang. Tapi libur gak ada sih libur. Jadi gak bisa kita ke sana. Begitu. Oke? Terus abangku juga tadinya mau ke sini guys. Tahun lalu. Tahun ini harusnya pas dia turun. Yang masih tanggang. Dia lagi jarang buat konten. Karena gak ada sinyal untuk upload katanya. Tadinya dia mau ke sini. Tapi aku larang gara-gara perang itu. Tunggu agak aman lah nanti lah aku bilang. Kalau nggak kalian lah pulang ke sini biar kongkosin sampai dia bilang abangku. Kalian 4 karena dia mau ke sini pengen ngeliat kita, apalagi kita kan udah pindah ke sini. Kemarin dia kan yang 2019 ya, kalau nggak salah yang dia datang ke sini kan nggak sempat kita bawa ke rumah mertua karena nggak ada orang di sana. Jadi pengen lebih jalan-jalan lagi, dia pengen lebih banyak liburan lagi, apalagi sama si Theo sama si Uli. Itu aja sih tujuan utama dia, mau lihat si Theo sama si Uli. Tapi itulah nanti siapa tahu ada rezeki kita pulang lagi ke Indonesia. Kita masih tetap cari-cari rumah dulu lah. Biar lebih nyaman lagi. Kalau datang banyak keluarga dari Indonesia biar bisa tinggal di tempat kita. Gak usah harus di hotel. Jadi makan biar rame lah rumah kita. Gitulah Bensi Family. Oke? Terima kasih juga Bensi Family yang selalu DM aku di IG, di FB, di TikTok, dimanapun. Yang nanya, aku kira abang kenapa-napa sama anak-anak, makanya jarang upload katanya. Enggak, kami baik-baik aja. Terima kasih buat perhatian kalian ya. Ya sedikit banyaknya pun yang nonton, kami tetap bersyukur. Kami tetap berterima kasih atas perhatian kalian semua. Aku nggak bisa bawa mereka ke sini karena nanti dimarahin mamanya aku. Oke? Terima kasih Bensi Family. Itulah dulu video kita untuk hari ini. Aku kenapa cerita ini? Karena aku kaget guys. Dan pertama kali. Dulu aku pernah di luar. Tapi itu waktu sama Mama Uli. Lagi kan di sini kan wajib militer. Pernah aku keluar, kami berempat. Si Theo masih kecil waktu itu. Belum ada 2 tahun. Setahun dia belum. Jadi di stop. Dikira perekrut ini. Dikira kami lagi. Mereka jalan dari sini. Kami berpapasan. Jadi kami harus belok ke kanan kan. Dikira mereka ini. Kami mau menghindari mereka. Ternyata memang kami harus jalan dari situ. Jadi mereka jadi putar ke sini. Jadi kami ketemu di stop lagi. Ditanya lah, selamat sore, siapa? Terus katanya, siapa namamu? Ngapain di sini? Ditanya, sempat aku di sini. Berapa kali? Terus bilang, intinya kalau aku bilang aku orang Indonesia, kita tunjukkanlah nanti ada kayak pasportku kan dia, kartu kayak KTP dia kartu, kayak kartu ATM gitu dia, keras gitu. Tapi di situ informasi kita, ini ditulis Indonesia. Aku bilang, oke. Udah lama di sini, udah. Oh, bisa masuk Krena, bisa sedikit. Oh ya, tapi nyambung juga yang ngomong. Iya, aku bilang. Ini anaknya ya, terus ya, ini aman-aman kok, nggak ada aneh-aneh dia di sini kata istriku lah, gitu guys, oke?
Terima kasih buat support kalian. Jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video akan kalian buat. Terima kasih, Horas dari Indonesia. Ini bunganya ini udah 9 lebih kayaknya. Makin kering, makin mantap. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kalian buat. Terima kasih, Horas dari Indonesia.